kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita sekalian semua. Pelajaran ini ada pelajaran berikutnya. Pelajaran ketiga. Masih tentang mati dari keakuan. Seorang murid itu harus mati dari akunya. Ya, bagaimana? Sakit orang yang mati dari akunya itu bagaimana? Orang mati kalau dicubit rasa sakit atau tidak? Saja dia sudah mati. Anggap saja sudah mati. Kalau saya cubit dia, sakit atau tidak? Kan gini-gini, orang mati tidak bisa gini-gini. Takut tanya yang hidup. Kalau lihat orang mati geleng-geleng kepala. Diapakan saja dia, diam. Ditampar, diam. Dijewer, diam. Ditoki, diam. Semua janggutnya tidak ada, diam. Semua diam dia. Digeblok sini diam. Dikata kamu ini dimaki-maki, diam. Orang sudah mati, tidak rasa. Disakiti, tidak rasa dia. Tidak ada orang mati disakiti, terus dia begini. Tidak ada itu. Semua orang mati tidak ada rasanya lagi. Sudah tidak bisa merasa. Puji Tuhan. Jadi saya mengerti ya. Orang mati itu tidak bisa merasa sakit. Karena itu kalau saudara mati dari diri saudara, saudara tidak bisa merasa tersinggung sama orang. Tidak bisa lagi merasa tersinggung. Merasa sakit hati sama orang itu. Karena dia memaki saya, mencaci maki saya. Ya, saya sakit hati sebenarnya. Orang yang sudah mati tidak bisa rasa sakit. Sakit hati pun tidak bisa. Kalau sudah masih sakit hati, itu berarti sudah masih hidup. Dagingnya masih hidup. Orang yang sudah mati, tidak akan rasa tersinggung. Orang mati itu dikritik, tetap tenang dia. Tenang sebenarnya. Ya, coba jangan melek. Merem dulu. Dimarahi, tetap tenang. Disakiti, dan dicaci maki, tetap dia tenang. Dia tidak bereaksi. Karena dia sudah mati, dia diam saja, dia tidak balas caci maki dengan caci maki, dan waktu dia menderita, dia tidak mengancam, awas lu ya. Nanti kalau aku sudah keluar dari sini, aku akan hantam kamu. Tidak akan mengancam seperti itu. Karena dia sudah mati. Bukan mati-mati ayang. Mati ayang itu masih gelebek-gelebek gitu. Masih bisa, wah, aku digitukan, aku mau minta pembelaan. Nah, masih membela diri. Tapi kalau sudah mati betul, dia menyerahkan dirinya kepada hakim yang adil, yang akan menghakimi dia. Coba itu kita mau baca di dalam 1 Petrus 2. Jadi kalau sudah mau jadi murid, sudah mesti mati dari keakuan kita. Ya. 1
Petrus 2 ayat yang ke-23, tolong bacakan. Ya. 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, Ya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. ia tidak membalas. Ya, bagaimana kalau hamba Tuhan dicaci maki orang terus dia balas? Balas membalas itu salah. Makanya saya anggap perlu hamba-hamba Tuhan itu dimuridkan lagi kadang-kadang supaya mereka dibikin segar, disegarkan kembali. Jangan menghadapi jemaat yang kritik tuh dia juga jengkel, dia juga hantam, jadi balas membalas. Tuhan tidak melakukan itu. Dikatakan di sini ketika ia, itulah Yesus, dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ini contohnya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Waktu dia menderita dia tidak mengancam. Awas, kalau penderitaanku sudah selesai, aku balas kamu. Tidak. Tapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Itu, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia serahkan semuanya. Persoalan. Biar Tuhan yang menghakimi dengan adil. Ya, dalam ayat yang ke-21 coba baca. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ya, Kristus sudah meninggalkan teladan bagi kita. Ya, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Tuhan meninggalkan teladan. Saudara mau meninggalkan teladan? Mau jadi teladan? Saudara mesti lebih dulu menderita. Baru bisa jadi teladan. Ya, bukan teori saja. Kita teori bisa, kita tahu teori, tapi kita tidak bisa menjadi teladan selama kita belum masuk dalam penderitaan. Ya, mungkin kita dicaci maki orang, kita diapakan orang. Ya. Terus kita baca ayat yang keberapa? 23 sudah ada nih. 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Supaya kita yang telah mati di dalam dosa. Jadi bukan mati jasmani, mati terhadap dosa. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita mati. Hidup untuk kebenaran. Jadi kita ini hidupnya kalau sudah mati dari dosa untuk kebenaran. Bukan untuk dosa lagi. Terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, oleh bilurnya kamu telah sembuh. Sekian. Ada beberapa ayat tapi saya lupa membawa itu. Ya, dijelaskan di situ bahwa Tuhan setelah kita dilahirkan baru, manusia baru itu tidak bisa berbuat dosa. Yang bisa berbuat dosa itu manusia lama. Betul? Ya, manusia lama. Begitu. Tapi kalau kita nurut kepada manusia yang baru, kita tidak akan bisa berbuat dosa. Ya, itu ada ayatnya, nanti saya akan minggu depan saya akan jelaskan. Saudara, jadi lidah dari seorang mas, ngantuk rupanya. Ya, lidahnya sudah mati dari mengeluh. Ya, jadi dia tidak bisa mencaci maki, bersungut-sungut, dusta. Sudah mati dari semua omong kotor dan sebagainya. Sudah mati dari semua itu. Lidah kita tidak bicara lagi hal-hal seperti itu. Manusia lama kita sudah mati. Lidah kita ini manusia lama sudah mati. Lidah kita sekarang tidak bisa mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Tapi sebaliknya memuji Tuhan. Lidah kita ini dipakai untuk memuji Tuhan. Mengucap syukur. Ya. Jadi kalau sudah dalam
Sudah mau tahu, mau periksa diri, sudah bisa periksa diri sudah. Apa saya ini sudah mati, lidah saya ini dari mengucapkan hal-hal yang lain daripada yang Tuhan kehendaki. Ya periksa, kalau sudah dalam percobaan, sudah bagaimana? Sudah dalam sungutan, apa sudah sungut-sungut, apa sudah mengkritik kembali orang lain, apa sudah membalas dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, ya Tuhan suruh kita uji. Kalau kita masih suka bersungut-sungut, itu tandanya kita ini masih belum mati. Lidah kita ini masih suka hidup dengan mengatakan kata-kata yang kotor dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan mau supaya lidah kita ini disucikan. Lidah kita ini sudah mati. Mengapa Kristus menderita? Karena dia menjadi teladan. Jadi saya katakan mau menjadi teladan mesti mati lebih dulu. Ya, sekarang ini ya biar dengan pendeta juga balas-membalas, saling mengancam. Hal itu tidak dilakukan oleh Yesus. Melainkan Yesus menyerahkan. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-23b. Tetapi ia, 1 Petrus 2 ayat 23b. Tetapi Yesus menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Amin. Ya, jadi kita masih punya hakim, jangan kita menghakimi satu dengan yang lain. Ya, pemenjaraan, saya mau memberikan satu contoh lagi. Pemenjaraan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus dipenjara, ditahan di Roma, ya. Kalau saudara dengar tentang penjara ini, penjara itu, penjara yang angker, penjara yang bisa ada suara tengah malam seperti pemain musik begitu banyak. Ya itu penjara-penjara begitu tuh didatangi sama ini turis-turis barat ya yang enggak ada kerjanya. Jadi mereka cari kerja yang gitu-gitu. Ya. Kalau dengar penjara saja sebenarnya sudah ngeri bukan ngeri. Padahal Rasul Paulus itu sudah berapa kali masuk keluar penjara. Demi Kristus, dia bukan di penjara karena dia nyolong, dia jadi paluka, dia jadi koruptor dan sebagainya. Tidak. Dia masuk di penjara hanya karena satu masalah. Dia memberitakan Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Satu saja itu. Dia dimasuk ke penjara oleh orang-orang Yahudi. Tidak ada kriminal. Yesus bukan kriminal. Dia adalah anak Allah yang kudus. Tidak pernah dia berbuat dosa. Ya. Jadi dia sudah mati. Ya, Rasul Paulus ini sudah mati dari pemenjaraan, dari belenggu. Sudah tidak cukup di penjara, tapi di dalam penjara dia dibelenggu. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dipasung kakinya. Ya, dia tidak merasa minder walaupun dia masuk keluar penjara. Dia benar-benar sudah mati dari hidup lamanya, dari tubuh yang lama, dari keakuannya. Ya. Dengan ditahannya Paulus di dalam rumah tahanan. Itu kesempatan Tuhan untuk membuat Paulus menulis. Ada 16 surat yang dia tulis. Ya, mulai dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galati, Efesus, Filipi, macam-macam, banyak. Ya, Kolose, apalagi? Banyak, ya, kira-kira ada 14 atau 16. Kalau tidak, Paulus itu keliling terus, kakinya tidak bisa tenang. Kakinya itu mau jalan terus. Ya, ini seorang penginjil, seorang rasul yang dia tidak bisa diam di satu tempat, dia jalan terus, dia sebarkan terus,
Dia ajarkan murid-murid itu, dia kuatkan. Setiap murid dia kuatkan. Dan nanti murid-murid ini menguatkan orang lain lagi. Ya, itu pekerjaannya Rasul Paulus. Sampai dia mati. Baru dia berhenti. Ya. Jadi Tuhan kadang-kadang mesti pincet. Dia tekan jempolnya. Jempol kakinya ditekan sama Tuhan. Ya, diinjak begitu. Supaya dia tidak bisa pergi. Supaya dia tinggal di tempat itu dan dia tulis surat-surat kepada jemaat Galati, Korintus. Oh, kalau enggak kita enggak punya Alkitab Perjanjian Baru. Kita enggak punya. So, kita ya mau apa? Kita mau pakai pedoman apa kalau enggak ada firman Tuhan? Susah kita. Tidak ada firman Tuhan yang menyamai dengan Alkitab ini. Tidak ada. Ini adalah urapan dari Tuhan datang kepada nabi-nabi. Ya. Jadi selain dia menulis buku, yang kedua dengan ditahannya dia di dalam tahanan pemerintah Roma, dia itu harus memperkenalkan Kristus. Karena apa? Dia kok memberitakan Kristus. Ini yang ditanyakan sama orang istana. Ya, dia sudah naik banding, paling akhir, paling tinggi itu ke Kaisar. Jadi dia mesti berada di dekat situ, dekat Kaisar, istananya. Dan Kaisar menurunkan satu tim, orang-orang istana semua, orang-orang kerajaan, memeriksa ini perkaranya Rasul Paulus. Sehingga mau tidak mau, orang-orang Italia ini berkenalan dengan kisah tentang Yesus Kristus. Bisa mengerti? Kenapa Yesus Kristus itu datang ke dunia? Apa tujuannya dia mau mati disalib dan bangkit pada hari ketiga dan macam-macam. Semua itu. Sehingga dengan demikian orang-orang istana itu mulai mengenal Yesus secara tidak sadar. Mereka berkenalan dengan kabar baik dari Yesus. Untuk masuk di kalangan istana tidak gampang. Tidak gampang. Ya, itu mesti ada anunya itu. Ada izinnya ini itu, macam-macam. Tapi Rasul Paulus bisa masuk. Karena Paulus juga adalah warga negara Roma. Ya. Jadi saudara, dampak pemenjaraan Rasul Paulus itu justru lebih penting daripada pemenjaraan itu sendiri. Dampaknya dari dia di penjara itu lebih penting daripada penjara itu sendiri. Ya, ini dampaknya ini luar biasa, gaungnya itu seluruh dunia. Ya, Rasul Paulus adalah orang yang besar, ya, bukan orang kecil. Jadi kalau dia ditahan, itu semua orang mau mendengar apa sebabnya, mengapa, apa salahnya Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus bilang, aku tidak punya salah apa-apa. Aku cuma satu, aku mengabarkan Injil. Dan aku dikatakan, aku sesat. Ya. Lanjut. Allah bisa memakai, misalnya tongkat Musa. Tongkat yang kalau dibanting, dia berubah jadi ular. Nanti kalau dipegang lagi, dia jadi tongkat lagi. Itu kuasa, ya. Di depan Firaun, Musa lakukan. Dia bisa memakai lembing daripada Yosua. Yosua kalau berangkat dia bawa lembing. Dia bisa memakai 5 batu kecil-kecil dari Daud. Ya, dan tidak usah 5, 1 saja dari 5. 1 saja dia pengalih-alih, dia katapil, das, masuk langsung. Di sini. Bocor. Mati dia sudah. Kena otak. Ya, tidak usah 5 batu itu semuanya. 1 batu saja cukup. Bayangkan luar biasa atau tidak. Kenapa kita ketakutan terhadap Goliat ini. Raksasa-raksasa yang mencoba menakut-nakuti kita. Tidak usah kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu luar biasa. Dahsyat sekali. Ya. Tuhan bisa pakai buyung
ada nafiri, trompet, dan obor yang dinyalakan, dipecahkan itu buyung, dal. Bayangkan 300 buyung dipecahkan, suaranya keras kayak bom. Ya, kemudian dinyalakan obornya, terus nafiri diperdengarkan. Terus, tetet, terus, ya itu suara kemenangan. Tapi bukan Allah cuma bisa pakai itu, hal-hal yang spektakuler itu saja. Allah juga bisa pakai pemenjaraan Rasul Paulus menjadi alat kemajuan Injil. Coba kita kembali lagi dalam satu Filipi tadi. Jangan ditutup ya. Filipi ini kita mau baca satu ayat. Filipi pasal yang kedua, pasal 1 ayat 12. Ayat 12. Ya. Filipi 1 ayat 12. Ya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Menyebabkan kemajuan Injil. Jadi jangan takut dengan sengsara. Sengsara itu malah bisa jadi alatnya Tuhan kemajuannya. Gereja tidak pernah bisa dihancurkan karena aniaya. Gereja bisa dihancurkan karena perpecahan di dalam. Perpecahan di dalamnya sendiri. Ini pilihan kita. Kalau kita milih itu ya jadi begitu. Tapi kalau aniaya datang, tidak bisa itu memecahkan kita. Tidak bisa. Karena Tuhan melindungi umatnya. Amin. Tapi kalau kita bertengkar satu dengan yang lain, itu sebabnya kita mesti banyak berdoa. Jangan kita pakai emosi kita harus merendahkan diri dan kita harus tahu bahwa Tuhan sedang mengadakan satu persiapan yang besar pada zaman akhir dengan gereja Tuhan, dengan gereja setempatnya. Ya, ada banyak yang minta saya jadi ini, jadi itu, jadi presiden direktur, jadi ini, jadi itu, dari yayasan ini, yayasan itu. Saya bilang tidak, usia saya tidak memungkinkan saya memegang keuangan satu yayasan dari gereja, ya, dari luar negeri, seperti tamu kita yang barusan ini. Tapi saya hargai semua. Tapi panggilan saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Pergi menyampaikan, beritakan firman Tuhan. Bukan untuk ngurusi duit. Wah, repot kalau ngurusi duit. Ya, puyeng. Ya, usia saya sudah tua. Ya, belum tua, tapi mau tua. Tapi sudah tidak cocok saya ngurus itu. Tuhan tidak mau. Saya ngurus firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Itu memang tugas saya. Kegemaran saya untuk menyampaikan firman Tuhan sampai akhir hidup saya. Hidup saya mau berbuah-buah. Yang senang, memuridkan dan sebagainya. Ini yang saya senang. Mission trip kemana saja, disuruh kemana saja, ke seluruh dunia. Juga tidak menjadi soal. Ya, rupanya Tuhan sudah memberikan rekomendasinya. Tiap-tiap kota yang Tuhan pilih sudah diberikan rekomendasi kepada saya. Ya, saya sudah punya rekomendasi dari Tuhan. Ya, semua itu bisa terjadi kalau kehendak Tuhan. Allah bisa pakai apa saja kalau Allah mau. Allah bisa. Ya, aniaya tidak menjadi soal bagi gereja. Allah tidak harus terikat dengan hukum dunia. Yaitu di mana ada tantangan, di situ akan ada penyusutan produksi, penyusutan penjualan, karena ada tantangan, ada penyusutan. Tapi saya di dalam Alkitab tidak selamanya kita mesti menuruti hukum-hukum dunia. Ya, justru pada saat kita di banyak tempat ada tantangan, kita hadapi tantangan, justru di situ Injil semakin maju. Ya, di sini dalam menyebabkan kemajuan Injil. Kemudian ayat 13,
Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan, tidak minder. Mereka lihat Rasul Paulus, mereka pergi ke tahanan, mereka lihat Rasul Paulus begitu sukacita Rasul Paulus walaupun dia ditahan. Sehingga orang-orang yang datang dengan hati sedih itu, sekarang buat apa kita sedih? Rasul Paulus yang jalani tidak sedih. Kita mesti bersukacita. Ya, mereka bersukacita, mendapat kepercayaan, tidak minder. Ya, bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Tambah berani. Mereka masuk di tahanan Paulus, kemudian mereka lihat Paulus dirantai di situ. Tapi Rasul Paulus dia bersaksi, dia berapi-api walaupun dia dirantai. Ini pulang-pulang orang-orang itu hatinya jadi lebih menyala, jadi lebih panas. Kenapa? Datang dari itu perkataan Paulus itu, kesaksiannya Paulus, bagaimana dia di penjara, bagaimana situasinya di sana. Ya, jadi menambah gairah. Orang tidak jadi minder, tapi lebih sungguh-sungguh. Boleh saja Rasul Paulus itu dibelenggu, tapi Injil tidak pernah bisa dibelenggu. Coba kita baca. Itu di dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Ya. 2 Timotius 2 ayat 9. Ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Ya. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya. Jadi karena pemberitaan Injil ini aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Padahal dia tidak salah. Tidak punya kesalahan apa. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Kalau Paulus dibelenggu, ada 100 Paulus yang lain keluar pergi kemana-mana. Amin. Ya, ada 100 Paulus. 10 dibelenggu, ya, 1000 Paulus yang baru akan keluar. Ya, itu hukum kerajaan sorga. Sebab pemenjaraan Rasul Paulus ini tidak berarti satu kekalahan. Paulus tidak pernah mengeluh atas belenggunya. Aduh, saya ini bagaimana ya? Saya kerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya kok masih begini, saya kok masuk keluar penjara ini. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Ini patut dicontoh. Kita seringkali terkena halangan sedikit, kita sudah mengeluh. Wah, kenapa saya kok diginikan, saya kok digitukan, mengeluh. Ya. Dalam Filipi 1 ayat 20 sampai Filipi, coba kita baca. Filipi 1 ayat 20. Tadi sudah baca ya. Ayat 21. 21 saja. Karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan. Jadi Rasul Paulus sudah tidak memiliki tubuhnya lagi. Seolah-olah tubuhnya dia itu tidak punyanya dia. Punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Ya, jadi dia tidak terlalu memikirkan apa nanti diperlakukan oleh pemerintah Roma terhadap dia. Apa yang akan diperlakukan oleh pemerintah Romawi terhadap dia. Itu dia tidak pernah menghiraukan lagi. Tidak pernah dia pikir itu. Mati, dia punya cita-cita cuma satu. Mati hidup saya ini Kristus supaya dimuliakan di dalam tubuh saya. Bisa mengerti? Ya. Apa saudara juga begitu? Apakah saudara punya cita-cita supaya Tuhan dipermuliakan di dalam tubuh kita, baik oleh hidup maupun oleh mati? Waktu saya masih hidup, saya memuliakan Tuhan. Tuhan dimuliakan di dalam tubuh saya. Waktu saya mati, Tuhan dimuliakan dalam tubuh saya. Apakah kita juga mempunyai seperti kata Rasul Paulus? Coba kita baca ayat 20.
20. Sebab yang sangat kurindukan Ya. dan kuharapkan yang ialah kurindukan dan kuharapkan, sangat dia rindukan. Apa yang dia rindukan? Terus bahwa aku dalam segala hal Ya. tidak akan beroleh malu. aku tidak malu. Aku tidak malu masuk keluar penjara. Jangan, aduh, Paulus kalau mau pergi ke Yerusalem mesti tunduk dulu jalannya. Ya, karena dia malu. Sudah berapa kali, 3-4 kali masuk keluar penjara. Tidak, dia jalan dengan gagah. Dia punya kepercayaan kepada Tuhan luar biasa. Dia tidak takut. Ya, walaupun dia sudah banyak dicap sini, dicap situ, cap dari itu penjara, dia tidak minder. Ya, terus Melainkan seperti sedia kala, ya, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. seperti sedia kala, begitu juga sekarang. Sedia kala itu waktu pertama kali zaman dulu itu Kristus dimuliakan dalam kita. Sekarang pun Kristus dimuliakan dalam kita. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam apa? Tubuh. Katakan sama-sama. Tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mati hidup, Tuhan tetap dimuliakan di dalam tubuh daripada Paulus. Terus, sudah selesai? Ya, sudah. Jadi di sini kita melihat Tuhan itu begitu baik. Ya, apa maksud Kristus dimuliakan di dalam tubuhnya Paulus? Apa maksudnya? Kristus dimuliakan di dalam tubuh saya. Baik waktu saya hidup maupun saya mati. Itu yang kuharapkan terjadi. Itu artinya begini. Ketika orang melihat penderitaan Paulus di dalam tahanan, orang semakin memuliakan Tuhan. Wah, luar biasa. Saya lihat Paulus begitu gigih sekali. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah bersungut. Kenapa Tuhan, saya sudah kerja keras, tapi saya berada dalam keadaan seperti begini. Tidak. Dia memuji Tuhan. Dia mengucap syukur. Dia ajak kita berdoa. Dia mendoakan kita seperti dia lupa dia punya masalah. Dia sudah mati dari tubuhnya itu. Dia sekarang hidup untuk Tuhan. Melalui penderitaan dari Paulus ini, orang-orang yang membesuk dia masuk di tempat tahanan itu melihat hatinya didorong, melihat keadaan Rasul Paulus itu seperti hati mereka itu seperti didorong untuk lebih dekat sama Tuhan. Saya bisa lihat seseorang dan saya seperti didorong lebih dekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya sudah bisa lihat satu orang dan sudah merasa seperti sudah lebih jauh dari Tuhan. Bisa atau tidak? Kok Halo? Ada suara? Coba angkat tangan. Ada tangannya masih ada loh, masih ada. Ya, tangan. Nah, untuk memuji Tuhan nanti. Ya. Puji Tuhan. Jadi saudara, melalui penderitaan Paulus ini, orang banyak didorong untuk lebih maju, lebih dekat sama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan melalui penganiayaan Rasul Paulus ini, mereka semakin yakin kepada Kristus. Semakin yakin saya, Kristus itu hidup, ada. Kalau enggak, Paulus masa mau menderita seperti begini. Ya, penderitaan dalam penjara ini memberikan inspirasi buat orang-orang Kristen yang pergi membesuk Paulus itu untuk menerima semangat untuk menderita. Semangat untuk menderita karena Kristus. Jadi, waktu mereka lihat Paulus penderitaannya Paulus, mereka timbul semangat. Semangat itu apa? Untuk menderita karena Kristus.
Kenapa begitu? Ya, sebab semangat itu ada banyak macam-macam. Semangat untuk apa? Saudara punya semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk maju. Bagus. Semangat apa? Semangat untuk cari duit sebanyak-banyaknya. Ya nanti dulu, hati-hati itu. Ya nanti jangan sampai jalan kena batu licin. Ya. Cari duit, semangat untuk cari duit. Semangat untuk melayani. Ya, semangat untuk berkorban. Semangat untuk komsel. Ayo komsel. Semangat. Semangat untuk belajar, walaupun sudah tua masih terus belajar. Ya. Jangan malas, jangan malas. Mesti belajar. Saya ini masih belajar. Saya mau belajar bahasa Spanyol. Ya. Spanyol nih. Sama bahasa Chinese itu. Jangan cuma bisa bilang wo ini tok. Ya. Jangan, mesti ya belajar bahasa Jepang. Ya. Semangat untuk belajar mesti ada. Orang-orang muda harus ada semangat untuk belajar. Saya setua begini masih mau belajar. Masih muda. Masih semangat belajar. Ya, saudara. Dan satu lagi semangat untuk menderita karena Kristus. Itu penting. Kenapa banyak orang Kristen tidak mampu menahan penderitaan? Karena tidak ada semangat untuk menderita. Setahu waktu Amerika tentaranya dikirim ke Ho Chi Minh, Vietnam, ya itu kenapa kok tentaranya Vietnam itu tentara seperti kita di sini pakai bambu-bambu runcing yang sederhana-sederhana, tapi kok bisa mengusir Belanda keluar, mengusir Amerika keluar? Karena semangatnya. Orang Indonesia sama orang Vietnam punya semangat untuk menderita. Ayo semangat makan jambu klotok yang di hutan, tidak ada nasi, tidak ada apa, makan dari buah-buah itu aja. Tapi mereka punya semangat untuk menderita demi negaranya. Lah Amerika datang, dia bawa bir, bawa ini, bawa itu semua. Ya, dia datang seperti takut-takut. Jangan nanti ada peluru nyasar. Jadi selalu dia menyembunyikan diri. Jadi perang tidak pakai semangat untuk berkorban, untuk menderita. Karena itu Amerika kalah. Karena itu Belanda kalah, keluar. Indonesia menang. Karena punya semangat. Kita perlu punya semangat untuk menderita. Amin. Nah, kalau semangat untuk diberkati, semua mau. Siapa mau semangat untuk diberkati? Angkat tangan. Nah, kalau tidak mau angkat tangan, saya ambil semua berkatnya. Angkat tangan. Yang mau semangat, ya boleh jujur, ini jujur. Yang tidak angkat tangan itu tidak jujur. Tapi kalau orang lain diberkati, dia kepingin juga. Ya, tapi kita juga perlu punya semangat untuk menderita. Semangat untuk menderita itu penting. Itu yang membuat kita kalah. Seringkali kita kalah karena kita tidak punya semangat untuk menderita. Kita menderita, kita kena percobaan, kita kena kritik, kita kena macam-macam. Kita sudah bingung. Wah, gimana jadi orang Kristen kok begini? Nah, mari kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ya, jadi ada semangat untuk menderita karena Kristus. Saya umpamakan hidup manusia itu seperti teleskop. Tahu teleskop? Teleskop itu, ya, alatnya panjang. Itu ada di mana? Dekat Bandung sana. Ya, dari situ bisa lihat bintang-bintang itu yang jauh, yang kabur, kelihatannya kabur karena terlalu jauh, tidak jelas, kecil-kecil itu. Ya, tapi kalau dilihat dengan teleskop, satu bintang itu, wah,
besar sekali. Ada bintang-bintang yang lebih besar dari matahari, so. Tapi saking jauhnya kelihatan kecil. Tapi kalau didekati dengan teleskop itu kelihatannya wah, ini lebih besar dari matahari. Jadi ada banyak matahari-matahari di angkasa raya itu. Kebetulan itu matahari kita itu ya dekat dengan bumi, jadi itu yang jadi matahari kita. Ya, lebih besar, lebih jelas, lebih terang. Jadi saya perhatikan kehidupan kita ini seperti teleskop. Melalui kehidupan kita, orang bisa melihat Yesus yang jauh itu dekat dengan kita. Yesus yang kecil, cuma seperti bintang begitu. Tiba-tiba dia besar, lebih dahsyat ini daripada matahari. Bayangkan saudara, ya, dia bisa melihat Yesus itu lebih nyata, seperti bintang itu. Wah, ini tadinya kok seperti apa? Nggak yakin saya. Sekarang kok betul seperti bintang, besar sekali dan lebih jelas melalui hidup kita. Penting sekali. Kita ini mesti jadi teleskop. Ya. Jangan orang teropong kita, wah, gimana nih? Orang Kristennya kok gelap semua. Saya enggak dapat satu biji itu bintang, enggak ada. Orang kecewa. Biarlah kalau orang meneropong hidup kita, mereka melihat Yesus yang besar. Ya, Mahatma Gandhi bilang, Kristus itu baik. Cuma sayangnya kadang-kadang saya tidak bisa melihat perbuatan orang Kristen, perbuatan Kristus. Saya tidak bisa lihat perbuatan Kristus di tengah-tengah orang Kristen. Ya, bahkan seringkali tingkah laku orang Kristen itu bertentangan dengan perbuatan Kristus. Nah ini kita patut, kalau kita dikritik ini kita mesti merendahkan diri. Kita jangan marah, tapi satu kenyataan memang kadang-kadang orang Kristen itu, ya, ini pernah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Bikin KKR di satu restoran, enggak bayar. Sewanya enggak dibayar. Nah, padahal semua sudah ditutup, tapi ada uang yang bocor, enggak bayar. Kita malu kalau terjadi seperti begitu, kita malu. Ya. Sewa ini, sewa itu, enggak bayar. KKR sudah selesai, enggak bayar. Gimana nih? Ya. Banyak orang Kristen hidupnya seperti teleskop yang rusak. Nah, saya lihat ya, rusak. Rusak ini om. Ya, apa yang rusak? Ya, macam-macam dalamnya ya rusak. Nah, sehingga orang tidak bisa melihat Yesus yang jelas. Orang itu mau melihat Yesus dalam hidup kita. Orang tidak mau melihat kita sekolah apa, tidak. Ya, Mahatma Gandhi mengatakan banyak orang Kristen yang menjadi pegawai negeri, banyak orang Kristen menjadi pegawai perusahaan dan pabrik-pabrik, ya. Tapi orang non Kristen masuk kantornya itu terlambat. Orang non-Kristen terlambat. Orang Kristen lebih terlambat. Terlambat setengah jam. Non-Kristen cuma seberapa jam. Ini lebih berat. Bukankah manusia Kristen harus lebih baik jadi contoh buat yang non-Kristen? Kenapa kok jadinya begini? Ya.
Pegawai non-Kristen suka mencuri. Pegawai Kristen sing kampanye sama. Suka mencuri. Ya. Jadi Gandhi bilang, ya saya melihat Kristus itu bagus. Tapi mana orang-orang Kristennya? Kok begini? Tidak cocok dengan perbuatan Kristus. Padahal ajaran Kristus dia baca itu. Perjanjian lama, perjanjian baru dia baca. Wah, ini luar biasa. Kalau ini dijalankan, ini dunia akan jadi Yerusalem. Ya. Jadi kita diperhatikan oleh dunia. Jangan non-Kristen tidak ada kerja, main kartu. Ya. Main kartu terus merokok. Kelihatan Paulus gitu. Tapi lama saya ngomong-ngomong dia tidak tahan. Akhirnya maafkan mulia. Saya tahu keluar asapnya dari sini. Ya, tidak apa-apa, itu mesti kelepasan dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Ya, kalau dari luar nanti saya kembali lagi tapi kalau dari dalam, minta sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya kelepasan dari dalam, bisa lepas sudah. Saya dulu rokok lisong, sak gini, lisong. Sampai kalau saya ngemut itu kayak gitu. Tapi Tuhan lepasin saya. Ya. Jadi jangan sampai kita jadi seperti orang-orang yang non-Kristen. Non-Kristen mencuri, kita juga sama mencuri. Korupsi, kita korupsi lebih besar lagi. Ternyata namanya nama Kristen, tapi korupsinya lebih besar lagi. Jadi ya, ini yang Tuhan mau, supaya kita yang disiplin. Ya, orang non-Kristen pulang habis makan siang, pulang. Orang Kristen juga pulang, sama-sama pulang. Nah, jadi kalau andai kata waktu ini kita 1/10 kan, berapa jam kita 1/10 tiap hari? 2,4 jam, betul? 24 jam toh. 10%-nya 2,5 jam kira-kira. Bayangkan tuh 2,5 jam, saudara pakai apa tiap hari? Pakai tidur, Saya suka tidur. Wah, itu perpuluhan juga. Kalau Tuhan minta perpuluhan dari 1/10 dari waktumu, bagaimana? Ya, tidak berarti saudara mesti berdoa 2,4 jam setiap hari. Tidak, tapi sudah boleh berdoa beberapa kali, ya, yang dijumlah seluruhnya jadi sekian 2,4 jam bisa sambil membaca Alkitab. Ya, jadi waktu kita Tuhan minta juga, bukan cuma uang kita diperpuluhkan, waktu kita diperpuluhkan untuk Tuhan. Ya, ini penting untuk pergaulan erat kita dengan Tuhan. Ya, jadi mestinya kita yang ada firman tadi lebih baik daripada orang-orang non-Kristen. Mestinya kita lebih baik. Ya, jadi jangan sampai tidak lebih baik, nanti jadi kebalikannya. Ya, penyakitnya apa sebenarnya? Penyakitnya adalah pengabdiannya terlalu tipis mengabdi kepada Tuhan. Ya. Jadi saya harap supaya saudara-saudara, mari kita selain jadi hidup kita jadi teleskop, hidup kita itu juga mesti jadi mikroskop. Mikroskop itu barang binatang kecil-kecil, ya, tapi ditaruh di bawah mikroskop bisa besar, kelihatan besar. Ulat kecil bisa, ulat itu besar. Lalu diadakan penyelidikan di situ. Ya, jadi barang yang tidak nyata jadinya nyata, kecil jadi besar,
tidak jelas jadi jelas oleh sebab mikroskop itu. Ya. Jadi hidup kita ini juga mesti menjadi seperti mikroskop. Orang akan melihat Kristus yang nyata, yang besar, yang jelas. Melalui apa? Orang akan melihat Kristus yang nyata, yang terang, yang jelas. Melalui apa? Alkitab. Orang dunia tidak mau baca Alkitab. Tidak bisa. Melalui apa? Gereja. Ya, orang Kristen banyak juga yang pergi gereja tidak sungguh-sungguh. Yang ngantuk-ngantuk juga ada. Tapi di sini tidak ada. Ya, saudara. Tapi dunia mau melihat Kristus yang nyata dalam hidup kita melalui perbuatan kita dan tutur kata kita. Amin. Katakan melalui perbuatan kita dan tutur kata kita. Hidup kita ini melalui perbuatan kita, bukan melalui Alkitab. Orang dunia tidak mau baca Alkitab, aku tidak ngerti, aku alasan untuk membaca itu. Tapi kalau saudara, hidup saudara menjadi penurut firman, orang akan membaca firman itu melalui perbuatan kita tiap hari. Perbuatan kita itu menunjukkan bahwa kita menuruti firman Tuhan. Tidak usah dibaca Alkitabnya, tapi orang lihat perbuatan kita sendiri, itu sudah yakin itu menurut firman Tuhan. Bisa mengerti? Nanti orang akan tertarik kepada Alkitab, orang akan tertarik kepada gereja, karena mereka melihat hidupnya orang Kristen di dalam gereja itu sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Coba 1 Petrus pasal 3. Ya, ayat 1. 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri. Ya. Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oleh kelakuan. Apa itu kelakuan? Sholat tingkah kita, perbuatan kita. Firman itu mesti masuk di dalam hidup kita. Jadi kalau kita menuruti firman Tuhan itu, suami saudara akan lihat perubahan hidup saudara. Dan saudara akan menjadi seorang istri yang dipakai Tuhan. Ya, jelas di sini ayat 2. Coba kita baca. Jika mereka melihat ya, bagaimana murni dan salehnya hidup istri. Mereka melihat itu. Mereka mau melihat hidup istri, hidup saudara, hidup istri. Nah, katakan sama-sama. Mereka mau melihat hidup istri. 1, 2, 3. Mereka hidup istri. Nah, ini hidup istri ini kelakuan kita di tiap hari. Bagaimana? Ya, mula-mula masih diolok, tidak apa-apa. Tapi sudah hidup di dalam kekudusan kelakuan istri dan akan dimenangkan oleh kelakuan istri. Luar biasa saya. Tapi jangan sampai orang melihat kita bukannya Kristus yang besar yang mereka lihat di dalam kita, tapi kita yang besar, yang kelihatan. Itu jangan sampai. Marilah kita mau merendahkan diri. Biar Tuhan yang tinggal di dalam kita itu yang besar, yang mulia, yang utama
Ya, bukan mengalahkan Goliat itu yang utama. Tapi Daud itu menunjukkan sikap hidupnya itu. Betul-betul Tuhan menyertai dia. Alkitab bilang, coba kita baca. Ya. Ayat yang ke pasal 1 sampai pasal 18. Ini jelas. 1 Samuel pasal 18. Ya, ayat yang ke-12. Ya. Sudah. Tunggu dulu. 18 ayat 12. Ayat 14. Ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya. Segala perjalanannya dia berhasil. Terus sebab Tuhan menyertai dia. Sebab Tuhan menyertai. Kok bisa dikatakan Tuhan yang menyertai? Apa saudara kalau melihat orang Israel melihat Daud, dia lihat Tuhan? Enggak. Dia tetap lihat Daud. Tapi mengapa dia lihat Tuhan? Tuhan ada di dalamnya dia. Tuhan ada di dalamnya dia. Membayangi. Ya. Terus 14 sudah ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Ya, ini enggak usah selalu dihantui oleh ketakutan karena Saul Tuhan sudah tinggalkan Saul. Ya. Bagaimana cirinya orang yang disertai Tuhan? Di sini dikatakan Daud, Tuhan menyertai dia, ayat 14 itu. Tuhan menyertai dia. Ya, bagaimana sekarang? Ciri-cirinya orang yang disertai Tuhan itu. Pasal 17 ayat 28. 17 sebelahnya ya. Ayat 28. Mari. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, ya, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Ya, Eliab ini marah sama Daud. Ini kamu datang sini mau nonton ya? Mau nonton orang perang? Pulang sekarang. Wah, diusir. Padahal ini membawa makanan untuk mereka. Ya, terus sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Ya, Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Ya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ya, ayat 20. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat hanya bertanya saja. Ayat 30. Lalu berpalinglah ia kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Ya, jadi pada waktu dia ngomong sama Eliab, saya umpamakan saudara ini Eliab, ya, saya Daud, ya, kita berhadapan-hadapan. Ya. Eliab marah, kamu dari sini mau menonton ya? Kamu pulang saja. Coba usir saya, suruh pulang. Pulang. Tidak keluar suaranya. Ya, pulang saja. Pulang saja. Ya. Terus bagaimana sikapnya daripada Daud? Apa dia bertengkar di situ? Marah? Tidak. Dia begini. Pulang saja. Pulang saja. Dia ngomong sama orang lain lagi. Dapat apa kalau bisa mengalahkan Goliat? Akan dijadikan menantunya dari raja. Wah, siapa yang tidak mau jadi menantu? Menantunya Raja Saul. Ya, Daud juga kepingin. Ya. Dia tidak ada waktu untuk berbantah-bantah. Dia tidak ada waktu untuk debat kusir sama Eliab. Tidak. Dia serius. Dia hatinya menyala-nyala. Ya. Tidak ada waktu untuk berdebat. Dan dalam ayat 32 dikatakan dia tidak mau tawar hati. Ayat 32 pasal yang ke berapa tadi? Ayat 32.
Berkatalah Daud kepada Saul, Ya. janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Jangan tawar hati. Orang yang disertai Tuhan itu mulutnya selalu menguatkan orang lain. Ya atau tidak? Jangan Anda tawar hati. Itu orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang yang disertai Tuhan. Dia selalu menguatkan orang yang lemah. Dikuatkan. Ya, bukan orang lemah datang. Ya, saya ini lemah. Saya kesandung sama ini. Oh ya? Ya, saya mau keluar gereja. Ya, saya juga mau keluar sama-sama. Nanti sama-sama kita berdoa cari tanggal berapa yang bisa keluar. Yang paling safe. Nah, ini bukan orang yang disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan dia kuatkan. Tuhan bilang kepada Petrus, kuatkan orang yang lemah. Setelah kamu, aku kuatkan dengan doaku kepada Bapa. Ya, kita sudah dikuatkan oleh doanya Yesus. Kita mesti menguatkan orang lain juga sekarang. Itu tugas kita. Kita tidak boleh acuh tak acuh. Ya, jangan ada seorang pun yang tawar hati. Ya, ini dalam ayat 33 ada satu tembok besar yang Daud hadapi. 33. Apa itu? Tetapi Saul berkata kepada Daud, Ya, tidak mungkin. tidak mungkin. Nah, ini Saul ini pemimpin yang tidak karu-karuan ini. Ya, dia tidak mendorong orang muda maju, tapi dia malah bilang, tidak mungkin kau bisa melawan mereka. Kau pasti kalah. Ya, terus? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Tidak mungkin. Itu tembok seperti tembok besar. Mustahil. Ya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Semua bisa jadi bagi orang yang percaya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, kemudian dalam ayat yang ke ini 38 coba, lalu Saul mengenakan baju perangnya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Ya, Daud. terus? Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Ya, terus? Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Semua kedodoran. Ya, punya Saul itu besar, badannya besar. Jadi ini helmnya masuk plus. Dia tidak bisa lihat apa-apa. Ya, ini sepatunya dipakai plus. Kakinya dia sisa separuhnya dari sepatunya. Nah, bagaimana mau jalan? Tidak bisa jalan dia. Terus? Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Saya mau buka, saya tidak bisa jalan. Dengar baik-baik. Orang yang disertai Tuhan itu tinggal dalam sederhana. Pakainya apa waktu itu? Daud pakainya pakai gembala domba. Pakainya cuma diselempang begitu saja. Sederhana. Tinggallah dalam kesederhanaan. Jangan meniru-niru orang lain. Mau niru Saul, pakai pakaian selengkap senjatanya Saul. Wah. Yang penting berharap sama Tuhan. Amin. Berharap sama Tuhan. Jangan meniru orang lain. Tinggal dalam kesederhanaan. Ya, tidak merasa minder. Karena perbedaan dengan pakaian perangnya dari Goliat. Wah, hebat itu. Kemudian Daud ini pakai pakaian gembala saja. Kayak apa? Minder? Enggak. Dia tidak minder. Dia bilang saya pakai pakaian gembala. Enggak apa-apa. Ya. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sebelah luar. Tapi dalamnya. Ya. Saudara, Goliat ini mulai ayat 40 itu terus setiap hari itu pagi sore selalu perang urat syaraf, intimidasi. Suruh orang Israel menyerah. Suruh rajanya menyerah kepada aku. Kalau tidak, aku akan bunuh semua. Aku akan habisin. Ya, tidak ada orang jawab. Tidak perlu dijawab perkataan Goliat. Menjawab pertanyaan Goliat itu nanti debat kusir. Tapi sampaikan firman Allah. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan seterusnya.
hari ini Tuhan akan serahkan kamu kepada saya. Ya, jadi waktu Goliat itu dia mau memancing perdebatan, Daud tidak mau jawab, tidak perlu dijawab. Melainkan saya sampaikan firman Tuhan aja, bahwa kamu nanti akan dipenggal, kepalamu akan dipenggal. Ya, Daud menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya sudah mati. Ya, sudah mati. Kemenangan terjadi di orang Israel. Tapi sekalipun dia sudah mengalahkan Goliat, namanya belum terkenal. Mungkin kalau kita nama kita sudah terkenal sekali, ya, mengalahkan Goliat. Namanya Daud belum terkenal. Dalam ayat, coba tolong bacakan tuh. Ayat 56. Kemudian raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? Anak siapa orang muda ini? Ya, Saul tanya terus, siapa itu yang mengalahkan Goliat? Ayat 58. Kata Saul kepadanya, ya, anak siapakah engkau ya orang muda? Anak siapa engkau? Nah, luar biasa saya. Terus? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Dia bukan untuk memuliakan namanya, tapi dia memuliakan nama Tuhan. Tuhan dipuji, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dan Tuhan mau pakai saudara dan saya akhir zaman ini juga sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, kita datang kepada Tuhan.